Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang di podcast kita kali ini. Jadi, tema yang akan kita bahas sangat penting loh, terutama untuk kita semua yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Ya, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang ASN berakhlak. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama para calon ASN ini. Yang pertama, izin memperkenalkan diri. Saya selaku host kali ini, Jihan Nabila Hoeruman, asal instansi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. Izin memperkenalkan diri semua, nama saya Felia Laura Tauluyan, asal instansi Kabupaten Minahasa Utara. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Clarkere. Saya instansi dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Izin memperkenalkan diri, saya Vicky Julio Harditania Weraro, instansi Bapeda Kabupaten Kepulauan Yapen. Izin memperkenalkan diri, nama Raidi Alfandira, instansi Inspektorat Daerah Musirawas. Baik, terima kasih. Kita langsung aja ya, masuk ke pembahasan. Jadi, ASN berakhlak itu adalah sebuah konsep yang mengedepankan nilai-nilai dasar moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Tidak hanya sekedar menjalankan tugas secara profesional, tapi juga menanamkan sikap dan perilaku yang baik, jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Berakhlak sendiri itu merupakan akronim dari 7 nilai utama yang harus kita miliki sebagai seorang ASN loh. Yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, kita langsung masuk ke sesi diskusi aja ya, teman-teman. Yang pertama, menurut Velia itu gimana sih nilai berorientasi pelayanan dan nilai akuntabel itu? Jadi, menurut saya, nilai berorientasi pelayanan berarti ASN yang mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugasnya. ASN bertugas memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional untuk memenuhi harapan publik. Contoh perilaku berorientasi pelayanan yaitu yang pertama, pegawai yang selalu siap mendengarkan keluhan masyarakat dan berusaha menyelesaikannya dengan cepat. Dan yang kedua, memberikan informasi yang transparan terkait prosedur dan persyaratan pelayanan publik. Dan untuk nilai akuntabel, yaitu berarti ASN yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, serta siap dipertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada atasan, masyarakat, dan negara. Contoh perilaku akuntabel yaitu yang pertama, ASN yang mengelola anggaran proyek secara transparan dan melaporkan penggunaan dana secara rinci. Dan yang kedua yaitu pegawai yang mengakui kesalahan jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tugas dan segera memperbaikinya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk nilai kompeten dan harmonis, menurut Joshua itu kayak gimana sih? Teman-teman, kita akan membahas apa itu maksud dari kompeten dan harmonis sebagai ASN yang berakhlak. Jadi, nilai kompeten berarti kita sebagai ASN, kita harus terus mengembangkan diri. Atau dalam kata lain, kita harus terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas diri kita. Dalam konteks ASN, ini bukan hanya tentang memiliki pengetahuan ya, atau keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini, tapi juga kemauan kita untuk terus beradaptasi dengan perubahan, mempelajari hal baru, dan meningkatkan kualitas diri agar memberikan pelayanan terbaik seiring perkembangannya zaman. Contoh indikator atau perilaku dari nilai kompeten sendiri ya ini meningkatkan kompetensi diri eh, dan membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, contoh pengimplementasiannya seperti apa? Ya kita itu melaksanakan pelatihan, kita mencari pengetahuan yang baru agar kiranya kita bisa mengupgrade diri kita sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan kita bahas tentang harmonis. Apa itu harmonis? Artinya kita harus peduli dan menghargai setiap perbedaan. Nah, di lingkungan kerja ASN, berbagai banyak orang dalam suku, agama yang beragam, mulai dari hal-hal yang mungkin kecil, dari hal mikro maupun hal yang makro, dari latar belakang pendidikan dan lain-lain. Nah, nilai keharmonisan ini sangat penting dalam pekerjaan, yaitu untuk menekankan pentingnya menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling menghargai, tidak membeda-bedakan, dan membangun sinergi tentunya, agar dalam suatu pekerjaan dalam ASN
kita bisa tetap menjaga lingkungan dengan baik tanpa adanya perpecahan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu nilai loyal dan adaptif menurut Julio itu kayak gimana sih? Ah, Baik, untuk nilai loyal berarti ASN memiliki kesetiaan dan komitmen tinggi kepada negara, pimpinan, dan institusi, dan tugas yang diemban, serta selalu menjaga integritas dan reputasi sebagai pelayanan publik. Contoh perilaku loyal yaitu yang pertama, ASN yang tetap bekerja maksimal walau menghadapi tekanan politik atau situasi sulit. Yang kedua, menjaga rahasia negara dan tidak menyalahgunakan jabatan. Yang ketiga, mendukung kebijakan pemerintah selama sesuai dengan peraturan dan etika. Dan yang keempat, menolak ajakan korupsi atau tindakan yang merugikan negara. Untuk nilai adaptif, berarti ASN terbuka terhadap perubahan, siap belajar hal baru, dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, regulasi, serta kebutuhan masyarakat. Contoh perilaku adaptif yang pertama yaitu ASN yang cepat beralih ke sistem digital saat kantor menerapkan e-office. Yang kedua, mengusulkan inovasi layanan publik untuk mempermudah masyarakat. Yang ketiga, terbuka menerima kritik atasan dan rekan kerja untuk memperbaiki kinerja. Baik, untuk yang terakhir nih, nilai kolaboratif menurut Reddy itu gimana? Kolaboratif berarti ASN membangun kerjasama yang sinergis, baik dengan rekan kerja di internal instansi maupun pihak eksternal seperti masyarakat, lembaga, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Mengapa kolaboratif itu penting untuk ASN? Karena kolaboratif memperkuat solusi, efisiensi, dan inovasi, dan masyarakat kini mengharapkan pelayanan yang integrasi. Adapun contoh perilaku kolaboratif di ASN adalah pada lintas sektor, yaitu ASN di Dinas Kesehatan Kerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk program kesehatan anak sekolah. Pada sinergi pusat daerah, ASN di kementerian menggandeng ASN di daerah untuk melaksanakan program nasional. Pada layanan integrasi, beberapa instansi membuka layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah masyarakat. Keme- Pada kemitraan dan masyarakat, ASN mengajak tokoh masyarakat untuk ikut menyusun perencanaan dan pembangunan desa. Dan pada tim lintas bidang, ASN dari bidang hukum, keuangan, dan pelayanan publik membentuk tim kerja sama untuk reformasi birokrasi. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, jadi ASN berakhlak itu bukan cuma sekedar jabatan atau profesi. Ini adalah sebuah komitmen moral dan etika yang harus kita jaga dan jalankan setiap saat. Kalau kita semua bisa menginternalisasi nilai-nilai ini, saya yakin pelayanan publik akan jauh lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat. Nah, itu dia pembahasan kita tentang ASN berakhlak hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, khususnya teman-teman ASN yang mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk terus semangat berakhlak. Terima kasih.